Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarmu hari ini sayang? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa anak-anak sudah siap untuk mendengarkan kisah Nabi Adam? Alhamdulillah, semuanya sudah siap ya. Baik anak-anak, Butati akan menceritakan kisah Nabi Adam, kelanjutan dari kisah Nabi Adam minggu yang lalu. Minggu yang lalu diceritakan bahwa Nabi Adam terusir dari surga turun ke bumi karena digoda oleh setan. Dia telah memakan buah kuldi. Mereka terpisah. Nabi Adam dan Siti Hawa terpisah. Yang biasa sama-sama di surga, sekarang di bumi terpisah. Mereka tidak bersama-sama lagi. Sehingga Nabi Adam sedih, Siti Hawa sedih. Mereka saling mencari. Akhirnya selama 40 tahun mereka saling mencari. Dipertemukan kembali mereka di sebuah padang Arafah. Mereka senang sekali bisa bertemu dan berkumpul kembali. Mereka saling membantu, saling menyayangi, saling bergotong royong untuk memenuhi kehidupan mereka. Karena mereka harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang dulunya di surga. Mereka tinggal makan, mereka menikmati segala sesuatu dengan mudah. Tapi di dunia harus bekerja keras, harus bercocok tanam, harus mencari hewan untuk makan mereka sehari-hari. Lalu Allah mengaruniai keturunan yang pertama kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Siapa keturunan pertama Nabi Adam dan Siti Hawa? Keturunan pertama Siti Hawa dan Nabi Adam yaitu Qabil dan Iklimah. Nabi Adam sangat senang karena mempunyai keturunan. Lalu Nabi Adam mengajarkan kepada Qabil dan Iklimah cara sopan kepada orang tua, cara berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah. Mereka menjadi anak-anak yang soleh, soleha, mereka cerdas. Sehingga Nabi Adam sangat senang. Setelah 40 tahun kemudian, Nabi Adam diberi keturunan yang kedua, yaitu Habil dan Labuda. Nabi Adam tambah senang karena keturunannya bertambah. Mereka mendidik anak-anak mereka, istri Nabi Adam dengan ajaran tauhid. Anak-anak tahu tidak ajaran tauhid? Ya, ajaran tauhid yaitu ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya meminta dan memohon kepada Allah, tidak boleh meminta kepada yang lainnya, hanya bergantung kepada Allah. Anak-anak tahu tidak kalau Qabil tuh orangnya bagaimana sih? Oh iya, Qabil itu badannya kurus, sifatnya sangat keras. Lalu sama ayahnya diberi tugas, diajarkan untuk bertani, mengolah tanah, mencangkul, menanam, membabat. Semua diserahkan kepada Qabil. Walaupun kurus tapi dia sangat keras, perangannya keras. Sedangkan Habil badannya kuat, besar, tapi dia punya sifat yang lembut, sopan, santun, punya budi pekerti yang baik. Sehingga ayahnya menugaskan Habil untuk beternak domba, beternak kambing, sapi, semua diternak oleh Habil. Pada suatu hari ayahnya mengumpulkan anak-anaknya, mengumpulkan Qabil, Iklimah, Habil, Labuza, mereka dikumpulkan. Lalu Nabi Adam menjodohkan mereka. Nanti Qabil nikah sama Labuda ya, Habil nikah sama Iklimah ya. Semuanya setuju kecuali Qabil. Ayah, aku tidak setuju menikah dengan Labuda.
Saya maunya menikah dengan Iklimah saudara saya. Tapi itu dilarang. Nabi Adam jadi bingung. Aduh, bagaimana ya? Sedangkan ini perintah Allah. Akhirnya Nabi Adam menguji Qabil dan Habil. Kalau begitu ayo uji ya. Silakan Qabil dan Habil berkurban dengan binatang ternak dan hasil tanaman anak-anak. Silakan anak Qabil ya. Qabil, kamu berkurban dengan tanaman hasil tanamanmu, nanti disimpan di bukit ya. Habil, kamu beternak, kamu berkurban dengan hewan ternakmu, nanti disimpan di bukit yang telah ayah tentukan ya. Habil senang, dia ikhlas berkurban, dia mencari binatang ternak yang gemuk, yang sehat, lalu dia sembelih, lalu dagingnya simpan di atas bukit. Beda halnya dengan Qabil. Qabil tidak mau berkurban. Dia pikir, saya capek menanam tanaman, saya capek menanam pohon-pohonan, kok buat kurban saya tidak mau. Kalau begitu saya akan berkurban dengan tanaman yang jelek, yang busuk. Dipilihlah tanaman yang jelek dan busuk dan disimpan di atas bukit. Esok harinya Nabi Adam dan Qabil dengan Habil pergi ke atas bukit untuk melihat kurban siapa yang diterima. Ternyata kurbannya Habil sudah tidak ada, sudah dimakan oleh binatang liar. Kurbannya Habil diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima. Kenapa? Karena Qabil berkurban dengan barang yang jelek, sehingga Allah tidak terima korbannya Qabil. Qabil tambah marah. Ayah tidak adil kepada saya. Saya dijodohkan sama Labuza yang jelek, kurbannya saya tidak diterima, ayah tidak adil. Wah, si Qabil tambah marah sama Habil. Sehingga setiap malam si Qabil selalu berpikir, aduh bagaimana ya supaya dapat mencelakai si Habil. Wah, setan datang membujuk Qabil. Dia membisikkan kepada Qabil, hei Qabil, ayah kamu tuh tidak adil. Ayah kamu tuh sayangnya sama Habil. Habisi saja si Habil, bunuh saja. Setan terus menggoda Qabil. Akhirnya keesokan harinya si Qabil ketika ingin pergi ke peternakan diikuti oleh si Qabil. Habil berjalan mengembalakan hewan-hewan ternaknya. Ketika sedang lengah, tiba-tiba Qabil melempar Habil dengan sebuah batu besar sekali. Dilemparnya si Habil, kepalaku. Si Habil jatuh, darahnya berlinangan. Qabil bingung, aduh, aku mesti bagaimana ini? Saudaraku sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat 2 ekor burung sedang berkelahi. Mereka saling mematuk. Dan salah satu burung tersebut ada yang mati. Dan yang satu yang masih hidup cepat-cepat menggali tanah. Lalu dikuburkan burung yang mati tersebut. Saya bisa mengikuti cara burung tadi. Akhirnya dengan cepat si Qabil menggali tanah dan mengubur si Habil. Berita tentang kematian Habil terdengar oleh Nabi Adam. Nabi Adam sedih sekali. Ya Allah, kenapa si Qabil bisa sampai tergoda oleh bujuk rayu setan, ya Allah. Si Qabil takut karena dia merasa bersalah telah membunuh si Habil. Dia pergi jauh meninggalkan
ayah dan ibu serta saudara-saudaranya entah kemana, pergi jauh sekali. Nabi Adam sangat sedih. Beberapa tahun kemudian Nabi Adam dikaruniai seorang anak, tapi tidak mempunyai kembaran, diberi nama Sith. Dia anak yang soleh, anak yang baik, melebihi dari Habil, sehingga Nabi Adam merasa terobati. Ketika Nabi Adam berusia 960 tahun, Nabi Adam sakit. Sampai akhirnya Nabi Adam meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, anak-anak, jadi anak-anak tidak boleh mempunyai sifat yang jelek, mempunyai sifat iri, dengki, sombong, ya, karena sifat-sifat tersebut dapat merugikan kita sendiri. Jadi anak-anak harus menjadi anak yang baik. Demikian saja cerita dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.